Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil kaunaini wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib kembali berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal agar kita memperoleh kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang agung, penghulu bulan. Di antara 12 bulan dalam setahun, dialah Sayyidus Suhur, penghulunya bulan. Allah telah menetapkan sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Allah telah menetapkan bahwa satu malam di dalam bulan Ramadan itu khairun min alfi syahrin. Sampai-sampai ulama besar pada masa Kesultanan Abbasiyah, di dalam kitab At-Tabsirah, Imam Ibnul Jauzi namanya, beliau bersumpah dan mengatakan, tallahi law qila li ahlil kuburi tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Demi Allah, seandainya ditanyakan kepada ahli kubur, diberi kesempatan kepada orang yang sudah mati di alam barzah itu untuk berangan-angan, untuk meminta sesuatu, maka latamannau yauman min Ramadan, mereka akan minta hidup sekali, sehari saja, tapi di bulan Ramadan. Begitulah pernyataan Imam Ibnul Jauzi. Memang mustahil orang yang sudah mati hidup lagi. Akan tetapi di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan gambaran bahwa orang-orang yang sudah mati, orang yang sudah di akhirat itu menyesal dan ingin balik ke dunia. Lau kunna nasma' au na'kil ma kunna fi ashabis sa'ir, misalnya. Seandainya dulu di dunia kami menyimak ayat-ayat Allah, au na'kil, menggunakan akal dalam rangka beriman kepada Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu aku tidak berada di neraka sa'ir seperti sekarang. Di dalam surat Ali Imran Allah juga memberikan gambaran penyesalan orang-orang kafir. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wala iftada bih. Orang-orang kafir
matinya dalam keadaan kafir, mereka menyesal. Udah di neraka, mereka berangan-angan. Apa angan-angannya? Seandainya aku punya emas, emas itu seberat bumi, maka akan aku gunakan untuk menebus diriku agar aku bisa keluar dari neraka ini. Mungkin? Tak mungkin. Siapa di antara jamaah hari ini yang punya emas 1 kilogram, 2 kilogram, 10 kilogram? Mungkin tak ada. Bahkan bukan hanya puluhan kilogram. Mereka ahli neraka itu, seandainya aku punya emas seberat bumi. Berapa berat bumi itu? 5,9 kali 10 pangkat 24 kilogram. Mustahil. Falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban. Tidak mungkin. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan berikutnya sering juga kita dengarkan, bahwa orang-orang ahli neraka itu ingin kembali ke dunia. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Duhai Rabb kami, duhai Tuhan kami sekarang di neraka. Dulu dikasih tahu di dunia dari Al-Quran, dari Sunnah, tak percaya. Sekarang sudah di neraka. Rabbana absorna, kami melihat langsung. Wasami'na, mendengar langsung. Farji'na, kembalikan kami ke tanah merah. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, kami sekarang di neraka baru yakin kalau neraka itu benar ada. Mudah-mudahan kita ini sadar, yakin, tak harus nunggu masuk neraka dulu. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan, seandainya ahli kubur ditanya, mereka akan minta 1 hari saja, tapi di bulan Ramadan. Ngapain hidup kembali 1 hari di bulan Ramadan? Apa mau ikut Bali Mau Kasai? Tentu tidak. Apa mau sekedar buka bersama? Tentu tidak. Apalagi mau ikut main gaple? Tentu tidak. Mereka akan memanfaatkan keistimewaan hari-hari di bulan Ramadan. Apa keistimewaan Ramadan? Yang pertama, ada seruan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa jagat raya, kepada orang-orang istimewa, yakni orang beriman. Orang beriman ini istimewa. Tak banyak. Kalau di Kampar ini mungkin banyak, di Riau mungkin banyak, mayoritas. Tapi di seluruh dunia ini, 8 miliar 22 juta penduduk dunia ini, umat Islam hanya 1,7 miliar. Tak sampai 20%. Di situ termasuk yang Syiah, di situ termasuk yang siang hari Muslim di bulan Ramadan merokok, pagi hari masih sarapan Muslim. Di negeri ini masih banyak akhir-akhir ini. Itu termasuk mereka Muslim. Nah, di antara yang Muslim itu dipanggillah yang mukmin. Maka mukmin, orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin hari akhir, yakin kepada Al-Quran, tak banyak, istimewa. Apa seruan Allah itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah kepada generasi sebelum kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jawaban orang beriman, jawabannya istimewa. Jawabannya istimewa, tak banyak cakap, tapi jawabannya tidak ada lain adalah digambarkan oleh Allah di ayat 51 surat An-Nur. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban orang beriman ketika disuruh untuk menegakkan aturan Allah, hukum Allah, syariat Islam, sami'na wa ata'na, kami mendengar Allah, kami pun taat. Kenapa? Bagi orang beriman yakin bahwa syariat Islam itu pasti indah, pasti enak, pasti lezat. Dunia akhirat. Salat lezat, salat nikmat, baca Quran nikmat, dakwah nikmat, amar ma'ruf nahi mungkar nikmat, nikah nikmat, menutup aurat nikmat, puasa nikmat. Kalau suatu hari kita tidak nikmat salat,
baca Quran tidak lezat. Yang salah bukan sholatnya, bukan Qurannya. Yang salah kita. Bisa jadi kita sedang terpapar virus. Tapi bukan virus COVID-19. Virusnya mungkin liberalisme, sekularisme, atau virus malas. Ada survei 8 tahun dilakukan oleh CNN Travel International yang ditanya puluhan ribu orang di seluruh dunia tentang makanan paling enak di dunia. 50 makanan terkumpul. Yang nomor 1 rendang. Kalau kita sehat makan rendang nikmat. Tapi sedang sakit tipes, demam berdarah, perut gak enak, mulut pahit, kawan datang memberi hadiah rendang, coba makan, tak enak. Yang salah bukan rendangnya, yang salah kita kena sakit tipes atau kena virus COVID-19. Maka suatu hari kalau kita puasa tak nikmat, baca Quran tak nikmat, sedekah tak nikmat, zakat tak nikmat, sholat tak lezat, kitanya pasti sedang masalah. Itulah perlu kita koreksi. Dengan apa? Taubat. Dengan apa? Ngaji, diruqyah, akal kita diruqyah, hati kita diruqyah, supaya kembali kita sami'na wa ata'na. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah adanya bulan istimewa. Ramadan ini bulan istimewa. Ramadan yarmidu artinya membakar. Sadidul har, seperti luruhnya karat dari pedang. Ketika diasah, ketika dibakar, luruhnya debu di atas atap ketika hujan lebat turun. Demikian pula kalau kita puasa Ramadan, insya Allah akan luruh dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa semata karena iman kepada Allah, yakin kepada Allah, taat kepada Allah, dan berharap ridhonya Allah, ghufira lahu, Allah akan mengampuni dosa kita. Siapa? Di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, semua kita pernah berbuat dosa, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, apabila datang Ramadan, datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Kata Imam Nawawi, memang dibuka pintu surga itu oleh Allah. Juga bermakna futihat abwabur rahmah, dibuka pintu rahmat, diberi peluang amal kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sunnah kita lakukan qabliyah subuh. Qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih hebat pahalanya dibandingkan bumi seisinya. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan lebih hebat lagi. Kalau seandainya Pak Kepala Desa ngasih pengumuman, barang siapa besok sholat sunat 2 rakaat subuh di Masjid Hidayah ini dapat emas 1 kilogram, pasti ramai. Ini bukan 1 kilogram dapat, Pak. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih hebat dibandingkan bumi seisinya. Ini sunnah. Di bulan Ramadan dinilai wajib, bukan hukumnya jadi wajib, tapi pahala wajib berlipat ganda. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Maka sayang kalau kita lewatkan. Futihas abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu rapat-rapat neraka. Artinya dengan puasa, dengan ketaatan kita kepada Allah, peluang kita ke neraka kecil. Mudah-mudahan kita mudah masuk surga. Wa sufidatis sayatin, dibelenggu setan. Apa tak ada maling di bulan Ramadan? Banyak. Apa enggak ada pezina di bulan Ramadan? Tak sedikit. Apa tak ada orang korupsi di bulan Ramadan? Tak jarang juga. Maknanya apa? Kitalah dengan puasa membelenggu setan. Dengan apa? Dengan idraksillah billah, kedekatan kita, taqarrub ilallah. Mudah-mudahan kita bisa membelenggu setan. Ini keistimewaan yang kedua. Yang terakhir, ada amal istimewa. Puasa ini amal istimewa. Salat memang istimewa tapi nampak. Haji lebih nampak. Zakat nampak. Puasa bisa pura-pura. Jam segini, jam 1, terik matahari, panas, di rumah masih ada cendol, kita minum, tak tahu. Bini mungkin tak tahu, anak tak tahu, tetangga, Pak RT, Pak RW tak tahu. Tapi kenapa kita tidak lakukan?
takut batal. Yang tahu batal apa tidak siapa? Allah dan kita. Kenapa kita tidak lakukan? Takut kepada Allah. Yakin diawasi oleh Allah. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum suhuda. Kalau seandainya keyakinan, yakin diawasi oleh Allah itu ada di hati kita, semuanya di luar Ramadan, ada di hati seluruh para pejabat, baik pejabat pajak maupun bukan pajak, mereka mau korupsi itu takut karena diawasi oleh Allah. Inilah hebatnya puasa. Makanya Allah mengatakan puasa itu as-saumuli wa ana azibihi. Puasa ini untukku, aku yang akan membalasnya. Sampai Allah itu memerintahkan khusus kepada surga. Surga yang sudah indah, surga yang sudah hebat, surga yang sudah luar biasa, diperintahkan oleh Allah, ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Wahai surga, bersiap-siaplah engkau, berhias-hiaslah engkau li ibadi, untuk hambaku yang berpuasa. Bahkan dipersiapkan pintu khusus babur royan. Aina as-saimun, diumumkan di depan pintu babur royan kelak di surga. Siapa yang puasa? Siapa yang puasa? Siapa yang puasa? Masuklah orang-orang ahli puasa. Setelah seluruh ahli puasa masuk ke surga, baru ditutup pintu itu, pintu VVIP bagi orang yang berpuasa. Maka alangkah sayangnya kalau anak, karib, kerabat, famili, tetangga, warga kita tak puasa. Hukumnya haram tak puasa, berdosa di dunia. Sayyidina Ali pernah menetapkan hukuman bagi seorang penyair Qais bin Amru al-Harisi, siang hari mabuk. Apa hukumannya? Dibawa ke pengadilan, dicambuk 80 kali. Sudah dicambuk karena hadnya homer, minum homer 80 kali cambukan. Habis itu dicambuk lagi 20 kali karena berbuka di siang hari. Ma'asyiral muslimin, dulu kita bagus, hormatilah orang yang berpuasa. Beberapa tahun terakhir ini banyak spanduk sesat, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Bukan berarti orang yang berpuasa ingin dihormati, gila hormat, tidak. Jangan dicemeh, jangan dihina bulan puasa itu dengan buka kedai-kedai, ya, dengan merokok di siang hari. Takutlah sama Allah. Ini di dunia hukumannya, belum lagi di akhirat. Nabi mengatakan hukuman bagi orang yang tak puasa nanti digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya berdarah-darah. Mereka siapa? Orang-orang yang yuftiruna qabla ahillati saumihim. Mereka yang buka puasa sebelum waktunya. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua memanfaatkan momentum Ramadan pekan depan ini sebaik-baiknya. Kita ajak anak, istri, keluarga, famili kita untuk marhaban ya Ramadan, menyambut Ramadan, mengisi Ramadan dengan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa usikum ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusul muslimin wa asakiril muwahhidin wa ahlikil kafarata war rafidata wal musyrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara din wahdul man hadal muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.